Banyak orang yang mengidam-idamkan sebuah mobil sampai-sampai mereka rela mengeluarkan uang yang cukup besar. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa belum mampu untuk membelinya. Akibatnya mereka hidup tidak tenang, siang dan malam terus memikirkan bagaimana mendapatkan uang lebih banyak lagi, agar bisa membayar utang cicilan. Melakukan pinjaman online atau meminjam ke keluarga biasanya cara yang mereka lakukan jika dalam kondisi terpaksa. Tapi ini sama saja dengan yang namanya gali lubang tutup lubang sehingga akan menyulitkan diri mereka sendiri ke depannya. Bukannya tidak bisa membeli mobil, tetapi ada waktu yang tepat. Nah, berikut adalah tanda-tanda apakah kamu sudah siap membeli mobil ataupun tidak. Punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sebenarnya, bisa saja jika membeli mobil dengan mengandalkan satu sumber penghasilan saja, tetapi itu cukup berisiko. Karena kenapa? Misal, seseorang yang sudah berkeluarga dengan penghasilan 5 juta sebulan memberanikan diri untuk membeli mobil Avanza, dengan harapan mobil ini akan ia gunakan untuk jalan-jalan. Nah, dalam setiap bulannya ia membayar cicilan mobil senilai 3 juta. Karena 3 juta sudah digunakan untuk membayar cicilan mobil, maka uang yang tersisa hanya 2 juta saja. Kemudian, uang 2 juta ini habis pula ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dalam sebulan ia tidak punya simpanan sepeser pun, dan habis digunakan untuk pengeluaran. Bahkan, jika ada kebutuhan yang mendesak membuatnya terpaksa harus meminjam uang dari orang lain. Nah, inilah risikonya jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja, dan di satu sisi sebenarnya dirinya belum mampu secara finansial. Beda halnya jika kamu punya lebih dari satu sumber penghasilan. Misal, kamu punya job-job sampingan seperti nge-freelance, jadi content creator, punya hewan ternak, budidaya ikan, atau lain-lain. Dengan begitu, dari hasil sampingan ini bisa membantu kamu mencukupi pengeluaran sehingga dalam sebulan tetap ada uang yang dapat disimpan untuk keperluan di masa mendatang. Punya persiapan dana darurat. Banyak orang juga menyepelekan hal ini. Saking pengennya dia membeli sebuah mobil sampai-sampai dia nggak mempersiapkan dana darurat. Alhasil, ketika di satu kondisi yang mengharuskan dia mengeluarkan sejumlah dana tetapi dia sudah tidak punya uang lagi. Contoh, ketika tiba-tiba masuk rumah sakit, di PHK dari perusahaan tempat bekerja, atau tiba-tiba terjadi krisis ekonomi yang dimana seluruh harga barang meningkat pesat. Nah, disinilah gunanya dana darurat, sehingga kamu nggak harus jual mobil yang kamu punya atau menyewakan mobil tersebut ke orang lain, karena kamu sudah punya dana darurat yang sudah dipersiapkan sejak dulu. Bebas dari cicilan-cicilan yang lain. Ada pula orang yang saking mementingkan gaya hidup, kehidupannya dipenuhi dengan cicilan-cicilan. Entah itu cicilan HP keluaran terbaru, cicilan rumah, cicilan pakaian branded, sampai cicilan mobil. Gak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi ada loh orang yang seperti ini. Sehingga sampai suatu waktu yang dimana dia sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi cicilan-cicilan yang ada, dan terpaksa harus berhutang atau malah menjual aset-aset berharga yang dia punya. Jika ingin menyicil mobil setidaknya harus bebas dulu dari cicilan-cicilan yang lain, sehingga pengeluaran juga dapat diperkirakan dan tentunya sesuai dengan kemampuan kamu. Ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan yang menyatakan bahwa orang-orang yang punya banyak utang cenderung memiliki kesehatan yang lebih buruk dari orang yang tidak berhutang. Contoh penyakit yang dialami seperti penyakit jantung, darah tinggi, bahkan bisa terkena penyakit stroke sehingga meningkatkan kepada risiko kematian. Gue rangkum penjelasannya dari awal hingga akhir, yaitu boleh-boleh saja membeli mobil asalkan memiliki tanda-tanda ini. Punya lebih dari satu sumber penghasilan, sudah punya persiapan dana darurat, dan bebas dari cicilan-cicilan yang lain. Selain dari 3 tanda ini, akan lebih baik jika membeli mobil secara cash jika kamu sudah memiliki cukup uang, agar tidak perlu lagi memikirkan yang namanya beban bunga. Nah, kamu memilih yang mana nih? Nyicil atau cash? Coba komen di bawah.